Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Fadila akan mempresentasikan materi kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat atau India, Persia, dan bangsa Arab. Mereka telah mengambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Di samping berdagang, sebagai seorang Muslim juga mempunyai kewajiban berdakwah, maka para pedagang Islam juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Dengan cara tersebut, banyak pedagang Indonesia memeluk agama Islam dan mereka pun menyebarkan agama Islam dan budaya Islam yang baru dianutnya kepada orang lain. Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Perlak pada tahun 840 sampai 1292. Latar belakang berdirinya Kerajaan Perlak. Sebelum berdirinya Kesultanan Perlak, di negeri Perlak telah berdiri sebuah kerajaan yang sederhana yang bernama Kerajaan Perlak. Raja yang berkuasa di kerajaan ini diberi gelar Meurah, kira-kira sama artinya dengan Maharaja. Perkembangan Perlak semakin baik ketika Kerajaan Perlak dipimpin oleh Pangeran Salman, seorang pangeran yang memiliki darah Kisra Persia. Keturunan dari Pangeran Salman inilah yang kemudian menikah dengan Muhammad Jafar Siddiq dan akhirnya menjadi cikal bakal dari Kesultanan Perlak. Raja-raja Kerajaan Perlak yaitu 1. Sultan Syed Abdul Aziz, 2. Sultan Alaidin Syed Maulana Abdul Rahim Shah, 3. Sultan Alaidin Syed Maulana Abbas Shah, 4. Syed Maulana Ali Mukhayat Shah. Pada bidang ekonomi, hasil bumi yang sangat meramaikan perdagangan pada kala itu yaitu lada. Kemudian pada bidang sosial dan budaya, yaitu para pedagang membawa perubahan sosial budaya bagi masyarakat Perlak. Misalnya adalah strategi-strategi perdagangan. Selain itu juga terjadi islamisasi melalui pernikahan antara para pedagang dengan pribumi, sehingga terjadi adanya akulturasi budaya antara masyarakat Perlak dengan para pedagang Arab tersebut. Kemudian, faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Perlak yaitu sebab-sebab dasar dari runtuhnya kerajaan selain serangan dari Kerajaan Sriwijaya yang membuat pertahanan Perlak menurun. Di lain itu juga setelah sepeninggalan Sultan Makdum Alaeddin Malik Abdul Aziz Shah Johan, putra dari Putri Ganggang dan Al-Malik As-Saleh yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Sahir, menggabungkan kekuasaannya antara Samudra Pasai dengan Kerajaan Perlak, maka berakhirlah Kerajaan Perlak di Sumatera. 2. Kerajaan Samudra Pasai. Latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai yaitu kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Sekitar abad ke-7 dan ke-8, Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim dalam pelayarannya ke negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina Samantang, pada abad-abad tersebut diduga masyarakat Muslim telah ada, baik di kantor maupun di daerah Sumatera. Kehadiran agama Islam di Pasai mendapat tanggapan yang cukup berarti di kalangan masyarakat. Di Pasai, agama Islam tidak hanya diterima oleh lapisan masyarakat pedesaan atau pedalaman, melainkan juga merambah lapisan masyarakat perkotaan. Dalam perkembangan selanjutnya, berdirilah Kerajaan Samudra Pasai. Adapun raja-raja Kerajaan Samudra Pasai, yang pertama yaitu Nasimuddin Al-Kamil, yang kedua Sultan Malik As-Saleh, yang ketiga Sultan Malik Al-Tahir atau Sultan Muhammad, 4. Sultan Ahmad Perumal, 5. Zainal Abidin, 6. Sultan Salahuddin. Pada bidang ekonomi, yaitu karena letaknya geografis yang strategis, ini mendukung kreativitas masyarakat untuk terjun langsung ke dunia maritim.
Samudra Pasai juga mempersiapkan bandar-bandar yang digunakan untuk yang pertama, menambah perbekalan untuk pelayaran selanjutnya. 2. Mengurus soal-soal atau masalah-masalah perkapalan. 3. Mengumpulkan barang-barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri. 4. Menyimpan barang-barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Perkembangan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai bertambah pesat sehingga selalu menjadi perhatian sekaligus incaran dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Kemudian pada bidang sosial dan budaya, kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Kerajaan Samudra Pasai berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu, yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Kemudian pada faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai, faktor intern kemunduran Kerajaan Samudra Pasai yang pertama yaitu tidak ada pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik At-Tahir. Yang kedua, terjadi perebutan kekuasaan. Dan faktor ekstern kemunduran Kerajaan Samudra Pasai yang pertama yaitu serangan dari Majapahit tahun 1339, yang kedua yaitu berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis, yang ketiga serangan Portugis. 3. Kerajaan Aceh. Latar belakang berdirinya Kerajaan Aceh yaitu pada awalnya Aceh adalah daerah taklukan Kerajaan Pedir. Saat Malaka jatuh ke tangan Portugis, pedagang yang semula berlabuh ke Malaka beralih ke pelabuhan di Aceh. Lalu Aceh berkembang cepat dan lepas dari kekuasaan Kerajaan Pedir untuk berdiri sebagai kerajaan merdeka pada awal abad ke-16. Adapun raja-raja Kerajaan Aceh yang pertama yaitu Sultan Ali Mukhayat Shah, 2. Salahuddin, 3. Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, 4. Sultan Iskandar Muda, 5. Sultan Iskandar Thani. Pada bidang ekonomi, Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dari daerah taklukan diperoleh lada dan emas sehingga Aceh menjadi sumber komoditas lada dan emas. Pada bidang politik, corak pemerintahan Aceh terbagi atas pemerintahan sipil dan pemerintahan atas dasar agama. Berikut penjelasannya. 1. Pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil dipimpin oleh kaum bangsawan. Setiap kampung atau gampong dipimpin oleh seorang ulek balang atau hulu balang. Beberapa gampong digabung menjadi sagi yang dipimpin panglima sagi. Ia berkuasa atas daerahnya dan berhak memilih sultan. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil disebut teuku. Yang kedua yaitu pemerintahan atas dasar agama. Pemerintahan atas dasar agama dilakukan dengan menyatukan beberapa gampong dengan sebuah masjid yang disebut mukim. Kepala tiap-tiap mukim disebut imam. Kaum ulama yang berkuasa dalam bidang keagamaan disebut teungku. Pada bidang sosial dan budaya, dalam bidang sosial, letaknya yang strategis di titik sentral jalur perdagangan internasional di Selat Malaka menjadikan Aceh makin ramai dikunjungi pedagang Islam. Terjadilah asimilasi baik di bidang sosial maupun ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Terjadi perpaduan antara adat istiadat dan ajaran agama Islam. Adapun faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Aceh yang pertama yaitu kekalahan Perang Aceh melawan Portugis di Malaka pada 1629 yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda kapal-kapal yang cukup besar. 2. Tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda kurang cakap. Ketiga, permusuhan antar kaum ulama penganut ajaran Syamsuddin As-Sumatrani dan penganut ajaran Nuruddin Ar-Raniri. Yang keempat, daerah-daerah yang jauh dari pemerintah pusat melepaskan diri dari Aceh seperti Johor, Perlak, Pahang, Minangkabau, dan Siak. Kelima, pertahanan Aceh lemah sehingga bangsa-bangsa Eropa lain berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh yang berakibat perekonomian Aceh makin lemah. Kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak yaitu Kerajaan Demak terletak di daerah Bintoro atau Gelagahwangi yang sebelumnya merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit redup di panggung sejarah Nusantara, kemudian muncul kerajaan baru yakni Kesultanan Demak dengan rajanya bernama Raden Patah dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar I.
Adapun raja-raja kerajaan Demak, yang pertama yaitu Raden Patah, yang kedua Adipati Unus, yang ketiga Sultan Trenggana. Kemudian bidang sosial dan budaya, yaitu keadaan sosial di Demak tidak jauh berbeda dengan masa berkuasanya Majapahit. Kebudayaan kerajaan Demak adalah kebudayaan berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Adapun pada bidang ekonomi, yaitu perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transit atau penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan mempunyai sumber penghasilan pertanian yang cukup besar. Kemudian, faktor penyebab keruntuhan kerajaan Demak yang pertama yaitu perang saudara di kerajaan Demak. Yang kedua, konflik di kerajaan Demak. Yang ketiga, kurang pandai menarik simpati rakyat. Yang keempat, fokus terhadap negara maritim. Yang kelima, terlalu mengandalkan bangsa Tionghoa. Yang keenam, perbedaan mazhab bangsawan dan rakyat. Yang ketujuh, sengketa keluarga. 2. Kerajaan Banteng. Latar belakang berdirinya Kerajaan Banteng yaitu kerajaan yang terletak di barat Pulau Jawa ini pada awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Banteng direbut oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah. Fatahillah adalah menantu dari Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah salah seorang wali yang diberi kekuasaan oleh Kerajaan Demak untuk memerintah di Cirebon. Adapun raja-raja Kerajaan Banteng, yang pertama yaitu Sultan Hasanuddin, yang kedua Syekh Maulana Yusuf, yang ketiga Maulana Muhammad, yang keempat Abdul Mufakkir, yang kelima Sultan Ageng Tirtayasa, yang keenam Sultan Abdul Nasar Abdul Kahar. Kemudian di bidang ekonomi, Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Adapun faktor-faktornya ialah yang pertama, letaknya strategis dalam lalu lintas perdagangan. Yang kedua, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka namun langsung menuju Banteng. Yang ketiga yaitu Banten mempunyai bahan ekspor penting yakni lada. Kemudian pada bidang sosial dan budaya, seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banteng atau Tumpang 5 dan bangunan Gapura-Gapura di Kaibon Banteng. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Kardel, orang Belanda pelarian dari Batavia yang telah menganut agama Islam. Susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa. Kemudian ada pun faktor penyebab keruntuhan kerajaan Banteng, yaitu Kerajaan Banten mencapai puncak kerajaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten melawan VOC yang ingin memonopoli perdagangan. Sayangnya, Sultan Ageng Tirtayasa gagal mengalahkan VOC karena dikhianati putranya Sultan Haji. Sultan Haji membantu VOC, dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Banten pada 1683. 3. Kerajaan Mataram. Latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram yaitu pada mulanya Kerajaan Mataram Islam ini bermula dari dilantiknya King Ageng Pemanahan oleh Sultan Hadiwijaya yaitu Raja Pajang menjadi bupati di Mataram. Dilantiknya Ki Ageng Pemanahan ini karena jasanya telah membunuh Arjo Penangsang. Kemudian setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, maka anaknya yang bernama Sutawijaya diangkat sebagai bupati di Mataram sebagai penerus ayahnya. Adapun raja-raja kerajaan Mataram yang pertama yaitu Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pemanahan. Yang kedua Sutawijaya atau Danang Sutawijaya. Yang ketiga Raden Mas Jolang atau Panembahan Hanyakrawati atau Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyakrawati Senapati Ingalaga Mataram. Yang keempat, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma atau nama aslinya yaitu Raden Mas Jatmika. Yang kelima yaitu Amangkurat I atau Sri Susuhunan Amangkurat Agung. Yang keenam Amangkurat II atau Amangkurat II ialah Raden Mas Rahmat. Yang ketujuh Amangkurat III. Nama aslinya adalah Raden Mas Sutikna. Pada bidang sosial dan budaya, bermula dari kehidupan ekonomi yang berpijak pada kemampuan pertanian, maka dari situ kemudian disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal.
para pejabat dari kerajaan memperoleh imbalan berupa tanah garapan atau lunggu, yang kemudian hal ini memicu munculnya tuan-tuan tanah di tanah Jawa. Kehidupan budaya pada masa perkembangan kerajaan Islam Mataram sendiri cukup bagus, artinya ada banyak kreasi yang muncul, ada perkembangan seni tari, seni pahat, seni sastra, dan lainnya. Selain itu, juga muncul akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam. Kemudian pada bidang ekonomi, kekuatan ekonomi yang ditopang dengan kemampuan pertanian dan maritim ini kemudian yang menjadikan kerajaan Mataram Islam menjadi sangat kuat di Nusantara. Adapun faktor penyebab keruntuhan kerajaan Mataram, yaitu keruntuhan kerajaan Mataram Islam dimulai pada saat kekalahan Sultan Agung dalam misi merebut Batavia serta menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Kemudian setelah kekalahan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan dilalaikan sebab masyarakat sebagian besarnya dikerahkan untuk menghadapi perang. Rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra terhadap Jawa terus-menerus berlanjut hingga Wangsa Isana berkuasa. Kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. 1. Kerajaan Gowatalo. Adapun latar belakang berdirinya Kerajaan Gowatalo, yaitu pada mulanya di daerah Goa ada 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapan atau 9 bendera dalam bahasa Indonesianya, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, yaitu Tombolo, Parang-Parang, Lakyung, Besei, Saumata, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara baik damai dan paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Cerita dari para pendahulu di Goa mengatakan bahwa Tumanurung adalah pendiri kerajaan Goa awal abad ke-14. Kemudian di bidang ekonomi, Kerajaan Makassar adalah kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, letak yang strategis, yang kedua mempunyai pelabuhan yang baik, yang ketiga jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Pada bidang politik, yaitu sejak pemerintahan Sultan Alauddin Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Muhammad Said, yaitu pada tahun 1639 sampai 1653. Yaitu kemudian pada bidang sosial dan budaya, sebagai negara maritim, sebagian besar masyarakat Makassar yaitu nelayan dan pedagang. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya, bahkan tak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Kemudian adapun faktor penyebab keruntuhan kerajaan Gowatalo, yaitu sepeninggal Sultan Hasanuddin, Makassar dipimpin putranya yang bernama Napasombah. Sama seperti ayahnya, Sultan ini menentang kehadiran Belanda dengan tujuan menjamin eksistensi Kesultanan Makassar. Akan tetapi, Napasombah gigih pada tekadnya mengusir Belanda dari Makassar. Sikapnya yang keras dan tak mau bekerja sama menjadi alasan Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Pasukan Mapasomba berhasil dihancurkan dan Mapasomba sendiri tidak diketahui nasibnya. Belanda pun berkuasa sepenuhnya atas Kesultanan Makassar. 2. Kerajaan Bone. Latar belakang berdirinya Kerajaan Bone yaitu Kerajaan Bone terbentuk pada awal abad ke-14 atau pada tahun 1330. Namun sebelum Kerajaan Bone terbentuk, sudah ada kelompok-kelompok dan pemimpinnya digelar Matoa. Dengan datangnya Tomanurung Matasilampoe, maka terjadilah penggabungan kelompok-kelompok tersebut termasuk Cina, Barepbo, Awangpone, dan Palaka. Pada saat pengangkatan Tomanurung Matasilampoe menjadi Raja Bone, rakyat Bone bersumpah sebagai pertanda kesetiaan rakyat kepada raja, sekaligus sebagai pencerminan sifat pemerintahan kerajaan di awal berdirinya. Kemudian pada bidang ekonomi, Kerajaan Bone merupakan kerajaan maritim di wilayah timur. Perdagangan maritim yaitu perdagangan yang dilakukan melalui wilayah laut, meliputi kegiatan jual beli, barter, bahkan transit barang-barang. Mata pencarian kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Kemudian pada bidang politik,
yaitu dalam penyelenggaraan politik pemerintahan kerajaan Bone tidak didasarkan pada kekuasaan raja yang absolut. Kekuasaan dan kedudukan penguasa diatur berdasarkan pada kontrak pemerintahan antar raja dan rakyat, sehingga kekuasaannya tak terbatas. Pada bidang sosial, yaitu sejarah perjalanan kasta di Kerajaan Bone seperti halnya kasta-kasta di Bone merupakan hasil penyusunan yang menjadi ketentuan atau pengaturan atau wari yang telah ditetapkan Raja Bone di masa pemerintahan Lapatau Matana, yaitu Raja Bone ke-16 1698 sampai 1714 Masehi. Kasta-kasta di Bone dapat diperinci atas 3 kasta utama, yaitu yang pertama, anak arung atau anak raja-raja. Yang kedua, Tomaradeka atau orang-orang yang merdeka atau orang-orang biasa atau kebanyakan. Yang ketiga, Ata atau hamba, sahaya atau budak. Kemudian, pada bidang budaya, yaitu pola penataan spatial, arsitektur rumah bangsa Bugis pada umumnya tidak bersekat-sekat tanpa serambi yang terbuka. Adapun faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Bone yaitu gugurnya Peta Ponggawai sebagai panglima kerajaan waktu itu, maka Lapawawoi Karaing Sigeri beranggapan bahwa benteng pertahanan Kerajaan Bone telah bobol dan dikatakanlah Rumpak ni Bone. Kerajaan Islam di Maluku. 1. Kerajaan Ternate. Adapun latar belakang berdirinya Kerajaan Ternate yaitu pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri Kerajaan Ternate. Ibu kota Kerajaan Ternate terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate, di Maluku juga telah berdiri kerajaan lain seperti Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan di Maluku, Kerajaan Ternate yang paling maju. Kemudian raja-raja Kerajaan Ternate yang pertama yaitu Sultan Marhum pada tahun 1465 sampai 1495 Masehi. Yang kedua Zainal Abidin, yang ketiga Sultan Sirullah, yang keempat Sultan Hairun, yang kelima Sultan Ba'abullah. Kemudian pada bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yaitu perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang pesat sehingga pada abad ke-15 telah menjadi kerajaan penting di Maluku. Para pedagang asing datang ke Ternate menjual barang perhiasan, pakaian, dan beras untuk ditukarkan dengan rempah-rempah. Kemudian pada bidang politik dan pemerintahan, Raja Ternate pertama adalah Sultan Marhum, yaitu pada tahun 1465 sampai 1495 Masehi. Raja berikutnya adalah putranya Zainal Abidin. Pada masa pemerintahannya, Zainal Abidin giat menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau di sekitarnya, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Zainal Abidin memerintah hingga tahun 1500 Masehi. Setelah mangkat, pemerintahan di Ternate berturut-turut dipegang oleh Sultan Sirullah, Sultan Hairun, dan Sultan Ba'abullah. Pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, Kerajaan Ternate mengalami puncak kejayaannya. Wilayah Kerajaan Ternate meliputi Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timur. Bersamaan dengan itu, agama Islam juga tersebar sangat luas. Kemudian adapun faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Ternate, yaitu kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing atau Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibantu Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. 2. Kerajaan Tidore. Adapun latar belakang berdirinya Kerajaan Tidore, yaitu Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah Raja Ternate dan Tidore, Raja Ternate pertama adalah Muhammad Nagalyang, naik tahta pada tahun 1081 Masehi. Baru pada tahun 1471 Masehi, agama Islam masuk di Kerajaan Tidore yang dibawa oleh Cirilia, Raja Tidore yang ke-9. Cirilia atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Kemudian adapun pada bidang politik dan kebudayaan,
Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, Makean, Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua. Kemudian pada bidang ekonomi dan sosial, sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Kerajaan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti di daerah Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, kerajaan Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kemudian faktor penyebab keruntuhan kerajaan Tidore yaitu mundurnya kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing yaitu Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar ke Pulau Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Cukup sekian dari materi kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.